Selamat pagi Bapak Ibu tenaga pemasar Prudential Indonesia. Ini saya beli di Belanja Gigi. Terima kasih ya Belanja Gigi. Maskernya merah putih. Melanjutkan membaca bukunya Kohandoyo, Give More Help Prospect to Buy. Bapak Ibu bisa beli di Indragiri 0878 526 98000. Terima kasih buat kesetiaan Anda mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Ada 3 faktor utama yang menjadi daya tarik reksadana bagi pemodal. Yang pertama, reksadana dikelola oleh tenaga ahli di bidangnya. Manajer investasi membebankan biaya pengelolaan reksadana atas jasanya mendedikasikan keahlian dan wisdomnya dalam memilih, merevisi, mengelola portfolio aset reksadana. Manajer investasi memperkerjakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan aset investasi di pasar uang dan pasar modal, bahkan dalam sektor usaha tertentu. Atas biaya pengelolaan yang dibayarkan pemodal menghemat tenaga dan waktu untuk mempelajari pasar dan memonitor investasinya. Reksadana memungkinkan pemodal melakukan diversifikasi secara mudah dan sederhana. Dengan membeli unit penyertaan suatu reksadana, pemodal otomatis melakukan diversifikasi tanpa perlu membeli saham secara individual. Ini menyebabkan reksadana juga disebut sebagai aset derivatif, yaitu aset yang nilainya ditentukan oleh aset lain yang membentuknya. Secara teoritis, diversifikasi dilakukan untuk menyebar risiko investasi, sehingga dihasilkan portfolio investasi yang efisien dan yang pada tingkat risiko yang sama memberikan expected return yang lebih tinggi, atau pada tingkat keuntungan tertentu membebani risiko yang lebih rendah. Investasi dalam reksadana dapat dimulai dengan jumlah yang relatif kecil. Bahkan dengan 100.000 per bulan, orang dapat membeli unit penyertaan reksadana rutin setiap bulannya. Ini tentu saja dapat menarik lebih banyak anggota masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Tidak hanya di instrumen investasi konvensional, misalnya tabungan dan deposito. Premi polis unit link terkait investasi diinvestasikan ke dalam portfolio aset sesuai dengan instruksi nasabah. Pemilihan jenis aset dalam portfolio ditentukan oleh manajer investasi. Manajer investasi dapat berasal dari perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan asuransi jiwa, bank kustodian, kira-kira begitu ya. Atau mungkin manajer investasi yang di-hire gitu, atau merupakan perusahaan yang masih berada dalam naungan induk perusahaan yang sama dengan perusahaan asuransi jiwa. Manajer investasi ini juga menjalin kerjasama dengan bank kustodian tertentu. Dengan demikian, pengelolaan aspek investasi dalam unit link dan reksadana murni sesungguhnya mempunyai banyak kemiripan kalau tidak bisa dibilang sama. Nah, perbedaan yang mencolok ada pada biaya investasi dan kemudahan dalam melakukan permintaan switching dan perubahan redirection jenis dana investasi. Biaya awal untuk pembelian unit investasi dalam unit lebih tinggi, yaitu besar 5%, sementara untuk reksadana berkisar 0-2%. Akan tetapi unit ini mempunyai keleluasan yang lebih besar dibandingkan reksadana dalam hal perpindahan dan perubahan jenis dana investasi. Jenis dana investasi dalam unit link dapat diubah sebagian atau seluruhnya, serta tidak perlu mencairkan saldo nilai unit pesertanya. Nasabah diberikan fasilitas untuk melakukan perpindahan dana investasi secara gratis setiap tahunnya, sesuai dengan ketentuan perusahaan asuransi. Sementara untuk perubahan dana investasi redirection umumnya tidak dikenakan biaya, serta tidak dibatasi frekuensinya dalam 1 tahun. Ini tentu saja sangat menguntungkan dan memudahkan nasabah. Sementara itu, proses switching dalam reksadana hanya dapat dilakukan antar produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang sama. Itu pun produk reksadana tujuan juga harus ditangani oleh bank kustodian yang sama dengan produk reksadana yang ingin dialihkan jenis dana investasinya. Apabila produk reksadana ditujukan dikelola oleh manajer investasi atau bank kustodian yang berbeda,
Unit penyertaannya akan dipindahkan harus dicairkan dulu, dan pemodal harus membuka rekening baru di produk reksadana tujuan. Itu tentu saja agak merepotkan dan membebani biaya ekstra. Manajer investasi dapat menjalin kerjasama dengan beberapa bank kustodian, di mana untuk setiap produk reksadana ditangani oleh satu bank kustodian. Apabila dimungkinkan untuk setiap proses switching, umumnya dikenakan biaya 0,25% dari dana yang dipindahkan, di mana tarif ini bersifat negotiable. Ditinjau dari aspek bisnis dan persaingan, aspek investasi unit link tidak ditunjukkan untuk menyaingi reksadana, begitu pula sebaliknya. Karena unit link sesungguhnya ada produk asuransi secara umum mempunyai rentang waktu kepesertaan lebih panjang daripada reksadana. Satu hal penting yang wajib dipahami oleh agen dan nasabah tentang mekanisme perhitungan harga unit, agen tidak perlu menjelaskan perhitungan harga unit kepada nasabah, serta menyampaikan bahwa menghitung nilai investasi portfolio dan harga unit ada institusi dependen, yaitu bank kustodian. Semua transaksi dan kegiatan operasional perusahaan asuransi jiwa diawasi oleh OJK. Penjelasan ini diperlukan untuk memberikan ketenangan dan kepastian bahwa harga unit dipublikasikan setiap hari, dihitung secara akurat oleh pihak independen, yaitu bank kustodian. Terima kasih, agak panjang ya, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif. Bye.